Dan juga saya lihat kan selain dengan presiden yang ada di Indonesia, juga di luar negeri itu banyak juga. Saya udah terima penghargaan lot, terima macam-macam. Nggak tahu orang sayang saya karena saya nggak ada muatan politik jumpa orang, nolong orang, makanya nolong Pak. Iya, jangan orang udah apa kita timpa, tolong orang, jangan marah-marahin. Dia gini nanya, oh saya nggak ada waktu kamu gini, pasti kalian pernah gitu. Jangan, apa masalah kau? Kami pun punya masalah lebih besar, ginilah kau. Yang kau datang lambat, gituin gitu. Jadi kasih arah, bukan kasih jurang. Kalau kita mau jadi ketua, kita harus siap korban waktu, korban pikiran, korban dana, dan korban perasaan, Pak. Kalau nggak sukses. Nah, dari sekian 900-an penghargaan itu, apa yang paling berkesan buat yang pasti yang tertinggi dari 3 presiden Republik Indonesia. Saya benci lihat keributan, Pak. Saya suka damaikan orang. Saya bisa gini itu. Dan juga Kandar Ahmad ini kan juga saya lihat sudah sama semua presiden, hampir dari Soeharto sampai Jokowi ini juga ya pernah bersama-sama foto dan juga bersahabat. Nih gimana ceritanya? Ya, saya dari Pak Harto saya dapat penghargaan Prima Yarta. Itu pengusaha yang tidak masalah lingkungan, pajak, buruh, bank dan lain-lain ya. Dan 5 tahun ekspor non migas saya dapat di istana. Pak Harto dampingi Pak Pres ya. Kedua saya terima dari Pak SBY pengusaha yang peduli lingkungan hidup dan sosial masyarakat. Terakhir ini yang saya pakai penghargaan tertinggi negara nih, Bintang Mahaputra. Cuma hadiahnya kecil, tanah 1 kali 2 meter. Maksudnya gimana? Tahu untuk apa itu kan? Oh, utama makam pahlawan ya? Nah, saya makam pahlawan. Wah, luar biasa. Saya kalau udah punya ini, udah pakai upacara. Tapi kita pun nggak dengar lagi letusan itu. Makanya waktu saya dibilang Panglima TNI, Bang, abang nanti sini dan Bintang Mahaputra abang bagian depan. Iya, tapi jangan cepat-cepat lah saya bilang. Untuk kita penghargaan. Jadi hidup ini juga kita perlu fun, perlu santai, perlu bercanda. Kalau serius saja pendek umur juga kita. Betul sekali. Dan juga saya lihat kan selain dengan presiden yang ada di Indonesia, juga di luar negeri itu banyak juga. Saya udah terima penghargaan lot, terima macam-macam. Nggak tahu orang sayang saya karena saya nggak ada muatan politik jumpa orang. Ayo kita ngobrol enak, makan enak, minum enak. Saya suka bawa oleh-oleh yang baik, suka ya memberi sesuatu yang saya punya yang bagus gitu, yang orang nggak punya. Gitu. Ya kayak ini ada piala duplikat. Ini Qatar. Nanti silakan yang mau foto di dekat. Ini gimana ceritanya nih kan, kok bisa punya? Bisa, karena mereka bikin kan nggak semuanya berhasil. Ada yang cacat dikit-dikit yang kita nggak lihat. Jadi duplikatnya itu boleh kita miliki. Tapi memiliki channel khusus lagi bantu. Itu ada medali emasnya loh. Ada medali emasnya. Boleh pakai medali foto dekat bola. Itu yang saya bilang. Selalu dipermudah keinginan. Selalu dipermudah keinginan yang di luar kadang-kadang nalar kita sebagai manusia, Pak. Diberi kemudahan jalannya. Banyak. Ya. Saya baru ngomong ini mana buah saya nanti kita gini karena ini bisa tonton. Tonton masuk aja di WhatsApp contoh. Itu bukan sekali, ratusan kali. Jadi sepertinya keinginannya dikabulkan langsung ya oleh Tuhan ya. Karena kan nggak masuk akal tuh, Pak. Betul. Saya nolong orang misalnya di Bali, saya Dream Home itu udah hampir 20 hektar loh Pak. Utambil alih pertama 5 hektar ya. Dream Home itu boleh kita ke sana. Boleh. Itu khusus untuk lansia itu ya? Iya. Jadi lansia. Tapi bukan rumah jompo ya. Bukan. Nah, itu lokasi dipilih dokter-dokter senior, Dr. Han. Nanti saya kasih Bapak Ibu ya. Saya tahu kalau bukunya masih ada 100 pertanyaan pasien. Begini tuh dokter top sahabat saya. Ribut sama kontraktor. Jadi saya beli dia 50%, saya beli kontraktor baik-baik selesai. Itu tempat bisa lihat matahari terbit, matahari terbenam, lihat laut, lihat gunung, bisa bayangkan. Nggak ada nyamuk, Pak. Karena saya beli jadi 20 itu untuk warga senior ya nantinya keadaannya baik, semua lengkap di sana, udah kita MOU dengan rumah sakit yang baik. Jadi betul-betul karena saya lihat di situ orang Rusia, orang Jerman, orang Belanda 90 tahun masih kita gitu. Berarti udaranya sangat Bali Utara ya, dekat Singaraja ya. Jadi dekat laut, dekat saya itu makanya kita ambil alih. Dan saya mau cerita, saya pernah nolong orang, tanahnya 2,6 hektar di Bali. Ibu itu nangis-nangis sudah karena ditinggal suami, utang di bank. Tanahnya masuk digadaikan. Pengacara yang bantu udah nagih-nagih uang, dia nggak ada uang, udah ribut.
Akhirnya saya beli dari bank, legal semua, nggak ada engki-pengki atau main-main ya. Beli, ibu tuh punya bagian saya kasih, pengacaranya kasih, semua happy. Tahu-tahu tanahnya belum 2 tahun udah naik 5 kali lipat. Wah, luar biasa. Nolong orang, makanya nolong Pak. Iya, jangan orang udah apa kita timpa, tolong orang, jangan marah-marahin. Dia gini nanya, oh saya nggak ada waktu kamu gini, pasti kalian pernah gitu. Jangan, apa masalah kau? Kami pun punya masalah lebih besar, ginilah kau. Yang kau datang lambat gituin gitu. Jadi kasih arah, bukan kasih jurang. Kau udah mau masuk jurang, masuk aja lah. Jangan, ya kan? Kita ini manusia semua. Ya jadi pimpin itu harus bijaksana, Pak. Betul, luar biasa itu. Makanya nanti biar pemirsa SRM bisa banyak belajar dari motivasinya. Tapi karena panjang tuh pada pakai seri. Nggak apa-apa, bisa 2 seri nih Pak. Bisa part 1, part 2 ini. Lain apa Pak Edi kira-kira? Nah tadi untuk dream home yang di Senior Healthy Living yang di Bali itu juga. Jadi tempat itu di atas bukit kan. Saya jalan ada rumah, misalnya ini jalan, ini rumah orang Belanda putih cantik. Udah itu ada jurang di seberang ada rumah cantik gitu, nampak kolam renangnya, nampak joglonya, nampak. Saya doa ya Allah kalau salah satu nih saya punya langkah enak. Ini proyek kita nampak nggak sampai 5 menit. Tahu-tahu dijual yang sana, sekarang kita punya. Nanti kapan Pak Edi saya undang ke sana. Siap. Yang dapat kita itu, yang villa itu. Jadi sekarang itu kita punya. Saya buka pintu kamar tidur di atas. Subhanallah, nampak itu proyek. Coba apa Tuhan itu Pak. Di luar dugaan. Nanti itu kira-kira rumahnya itu berapa unit totalnya yang akan dibangun? Totalnya sekitar 300-an. 300-an ya. Lengkap ya. Fasilitas lengkap lah ya. Lengkap semuanya, dan kita ada juga suster 24 jam. Makanan yang enak, fitness, ada kolam ikan, taman batu, taman hewan mini, taman buah, taman bunga, taman pohon. Jadi betul-betul beda dengan yang ada itu. Apa saya aja, apa saya sendiri gitu. Tapi nanti itu istilahnya dijual unitnya atau? Dijual unitnya, okay. Tapi sebagian ada usul teman-teman disewakan, tapi saya nggak mampu manage, saya bilang. Boleh, kalau ada yang mau yuk kita share, mana tahu ada yang mau, ayo. Saya sebagian, ayo. Saya nggak mau stuck di satu tempat karena saya milik. Saya maaf ya, ini kan cita-cita banyak orang mau jadi pemimpin, mau jadi dirut BUMN, mau jadi menteri. Saya ditawari menteri, saya tolak loh Pak. Saya tawari menteri LH, lingkungan hidup, saya tolak. Dulu kan pisah, Tanaman Lingkungan Hidup. Betul. Saya nggak mau. Untuk berbuat yang bermanfaat, untuk berbuat baik, untuk berbuat ke semua pihak, bangsa dan negara, kita nggak perlu jadi menteri. Dimanapun kita bisa. Iya betul. Karena saya nggak nguasain menteri. Nanti anak buah saya gimana saya nggak bisa kendalikan. Tapi kalau sekarang saya bisa di mana-mana kan bebas. Dan belum pasti menteri itu lebih banyak dia buat dari saya. Itu KTP yang kalian buat itu, yang kalian pakai sekarang, saya berjuang di Senayan. Saya keluar uang banyak waktu saya ditugas 2 kali di Senayan. Pernah di lembaga tertinggi negara ya waktu itu MPR RI, berhentikan presiden, ngangkat presiden. Kita kompak semua. Kompak, di mana saya ada nggak ada perkelahian itu lah. Dan saya keluar uang. Itu KTP dulu satu orang, saya punya 5 KTP. Kalau saya mau nipu bank, ejaannya beda-beda, jorok lagi KTP. Bangsa apa kita ini gitu? Nah, sekarang kan bangga kita dengan KTP. Janji sama orang pasti dia ini Pak Edi Wijayanya, ini orangnya. Ada 2-3 lain. Bisa sama nama, tapi udah pasti. Nah, itu hak-hak atas tanah, saya ketua RU-nya, hak-hak ini beberapa lah. Saya karena saya ingin ngabdi masuk ke sana Pak, bukan ingin ngambil. Betul. Jadi kalau kita ingin jadi ketua, ini maaf ya saya pesan teman-teman atau saudara sebangsa senegara, kalau kita mau jadi ketua, kita harus siap korban waktu, korban pikiran, korban dana, dan korban perasaan Pak. Kalau nggak sukses. Saya mimpin karate, mimpin PMI, mimpin di sini, mimpin ketua Dewan Pengawas di Persatuan Konsul se-Indonesia dan lain-lain itu. Bahkan kita siap untuk punya musuh pribadi Pak. Karena kita nggak bisa nyenengin semua orang. Betul. Dan saya siap untuk itu. Maka alhamdulillah PMI yang tadinya 30 kantong aja Pak JK sering sindir saya. Apa ini Bang, ini Medan Bong, darah aja ambil dari Jawa. Sekarang 1000 kantong Pak stok kita tiap hari. Gedung 15 miliar. Saya angkat telepon aja kawan-kawan. Bantu 500 juta, 300, 1 miliar. Saya nambah sedikit aja jadi gedung. Bukan saya punya loh itu. Itu masyarakat punya loh. Saya kan sementara di situ. Nah resikonya bagi saya sama dengan karate. Kenapa itu atlet saya sampai juara dunia, Open Australia.
Ini kalian perlu ingat, perlu tahu teman-teman yang mudah-mudahan dapat menyimak ini dengan baik tanpa mencari-cari kelemahan. Hanya 2 acara Pak kita bersiap begini. Merah putih naik, ya, merah putih naik, ya, lagu kebangsaan berkumandang. Hanya 2. 1 kunjungan resmi presiden, saya berapa kali dampingin sampai ke PBB ya, global warming. Dan kedua, atlet kita menjuarai. Iya, juara. Betul. Itu bisa ngalir ini Pak, kita begini. Dan saya mohon ya, yang dengar kita semua, kalau ada upacara atau lagu kebangsaan, sekarang anak-anak gini loh Pak. Ada yang gini, ada main handphone, tegur Pak. Ya, saya sering suruh ngulang itu. Ya. Harus sikap sempurna kita. Ya. Kita pernah diajari di Pramuka, maka waktu saya dengar Pramuka mau dihapus, saya nggak setuju. Karena di Jepang coba Pak, orang sekolah nggak dikasih pelajaran loh Pak. Masuk 1, 2, 3 tahun etika sama Turki dan lain-lain. Kita dijejeli pelajaran tapi etika ditinggalan. Kejujuran, saya ada tulis ini. Ada saya tulis ini Pak. Ya, di poin 7. Disiplin, etika, kejujuran, sama berbagi, merasa peduli sangat penting untuk menuju kesuksesan dan kebahagiaan serta menjaga kebersamaan dan persahabatan. Saya tulis. Jadi harus kita hormat. Kita bangsa yang besar, bangsa yang kuat, Tuhan udah kasih segalanya, tapi kita sendiri mecahkan diri kita, melemahkan. Saya mohon, ini 1 titik ini saya selalu tergugat dan saya suruh ulang. Berapa kali saya suruh ulang itu Pak? Saya suruh ulang. Karena nggak sehat ya. Kita upacara resmi, lagu kebangsaan, yang berdiri loyo-loyo macam anggap enteng. Santai-santai itu, nggak menghormati. Wah itu kalau dulu tempeleng itu Pak. Nanti kalau atlet saya tempeleng. Ya bukan, kita perlu kadang-kadang disiplin tinggi ya, harus disiplin tinggi. Karena itu kebangsaan Pak, negara kita Pak. Ya kan? Dan resepnya orang tuh juara, siapa yang bisa jadi juara tuh mau jadi TNI, Polri, PNS saya jamin. Ya sekarang atlet saya ada yang mayor, letkol, di polisi udah komisaris, sudah segala macam. Karena mereka ada hope Pak. Gimana kita suruh mereka bertanding, dan saya siapkan fasilitas ya, dojo yang bagus di Cemara Hijau, perumahan saya ada dojo, ada mes putra putri, ada dokter ngawasnya. Sekarang mereka lagi training ke Malaysia, kemarin ke Thailand, Filipina kemarin. Ini apa untuk PON ya. Jadi saya tunjukkan masyarakat kita, pemuda-pemudi kita ini cerdas, mampu. Punya talenta, tapi kalau nggak dikasih fasilitas, nggak ada harapan masa depannya, nggak bisa. Ini untuk khusus olahraga, maaf. Silakan. Dan juga tadi saya tambahkan dikit nih pemirsa, Cemara Hijau ini adalah milik Ganda Ramsa. 100% saya punya perumahan. Nah, jadi 2 rumah yang untuk mereka tuh aja entah berapa belas miliar itu. Tapi saya nggak peduli, ada kok, udah ada sekarang. Dojo itu untuk mereka latihan. Baju bagus, kalau saya datang tetap dapat balen lah ya, dapat jajan, uang jajan. Mereka bawa citra bangsa Pak. Kita tunjukkan talenta anak-anak muda ini bisa. Tapi ya itu tadilah, begitu dia naikkan prestasi, mau jadi polisi, tentara, PNS, alhamdulillah. Nah ini kita beralih sedikit ke Konsul Jenderal Kehormatan Turki ini. Ini gimana ceritanya kok bisa sampai diangkat oleh Republik Turki? Jadi gini, waktu itu saya di Kadin, Ketua Kompartemen Industri, waktu meresmikan pabrik, kebetulan Bang Luhut waktu itu Menteri Industri ya, Gus Dur ya, di perdagangan dan industri ya. Beliau yang meresmikan pabrik Cakra Aluminium Compact. Yang aluminium. Nah, jadi duta-duta besar kita undang, berebut minta saya jadi perwakilan di Pulau Sumatera. Saya ketarik Turki, kenapa? Ekspor dari Pulau Sumatera itu 10 provinsi melalui Malaysia, Singapura, Hong Kong. Kita negara besar loh, kenapa harus? Akhirnya begitu saya konjen, alhamdulillah ekspor triliun loh Pak. Langsung, saya diharamkan kalau pernah minta 1 rupiah. Diharamkan Pak. Tapi gedung yang di Mansur itu, dia punya kantor 2 tingkat, fasilitas mobil dan lain-lain, AC dan lain-lain, dan juga staff saya yang bayar Pak. Sekarang saya udah 20 tahun. Megang itu. Tapi keuntungan teman-teman 10 provinsi ini, lapangan kerja terbuka. Jadi nggak seharusnya kita itu keluar uang untuk diri kita, keluarga kita, kelompok kita. Maka saya bilang waktu peresmian monumen ini, maaf kita lompat, Monumen Nasional Keadilan, itu hadir Pak Mahfud sebagai Ketua MK, Pak Irman sebagai Ketua DPD, Pak Agung Laksono Menteri Koordinator Perekonomian apa saat itu ya. Itu saya bilang,
Beda tipis itu Pak Edi. Ini ya, monumen. Ya, nah ini dia. Monumen Nasional Keadilan. Ya. Ini terinspirasi dari ya begitu banyak ya. Terinspirasi dari berbagai kasus ketidakadilan yang terjadi dan telah banyak membawa korban dan penderitaan di Indonesia. Dia semua punya makna Pak. Koinnya, tangannya. Tadi ya saya mau beli koin Perita 650 juta, nggak dikasih BI. Berdebat kami di Metro. Akhirnya udahlah saya buat aja. Karena nggak boleh kan. Nah ini letak batu pertamanya Pak Bagirmanan yang meresmikan tadi tokoh-tokoh nasional semua. Ini monumennya adanya di depan museum kita, Museum Rahmat Internasional Wildlife Museum. Jadi kembali konsul itu kehadiran saya bukan untuk mengambil tapi memberi. Bayangi Turki itu ngasih penghargaan kapal perangnya ke Belawan. Dubes dari sini bawa penghargaan presiden di atas kapal perang dengan upacara ya kebudayaan Turki, makanan Turki diserahkan penghargaan presiden. Begitu-gitu kita yang berbuat baik itu yang dapat penghargaan, bukan penghargaan itu kita beli. Saya diharamkan loh. Ini terakhir ada penghargaan ini, BPIP. Rp1 saya nggak ada kasih uang. Saya pun terkejut. Pak siap ya hadir di Jakarta tanggal sekian ini Bapak menerima anugerah ini. Itu satu kehormatan karena anugerah itu memotivasi yang lain bagi saya. Sekarang mungkin penghargaan tuh 902 lebih 965. Oh, luar biasa. Mudah-mudahan Oktober ulang tahun saya ke-74 bisa 1000. Luar biasa ya, udah hampir 1000 penghargaannya. Turki itu tadi menambah divisa, ekspor. Jadi kita nggak didikte lagi sama negara lain langsung. Saya tanda tangan triliun loh Pak. Diharamkan saya ulang kalau pernah saya minta $1 atau 1 Luar biasa. Ya, dalam hidup ini berbagilah. Akhirnya kan untuk negeri, untuk masyarakat, bukan untuk kita lagi. Gitu. Nah dari sekian 900-an penghargaan itu, apa yang paling berkesan buat yang pasti yang tertinggi dari 3 presiden Republik Indonesia, Pak. Ya, dari Pak Harto, dari Pak SBY, dan Pak ini Jokowi, Bintang Mahaputra. Pasti itu kebanggaan. Tapi kalau luar negeri ya International Conservation Award, LOT, TUN dari Malaysia ya. TUN dari Ketua Umum Dunia Melayu, Dunia Islam. Dihadiri 23 negara waktu dia dapat TUN di Kamboja ya. Jadi hampir semua bernilai Pak. Tapi ya beberapa itu memang yang membanggakan kita dan bisa memotivasi yang lain. Ya, motivasi kita perlu Pak. Kita kurang contoh tauladan di Republik tercinta ini ngomong lain. Maka saya tadi habisin soal monumen. Saya berdiri waktu itu saya bilang beda tipis itu pejabat dengan penjahat tadi. Maaf saya. Saya sampaikan Pak Mahfud setuju tuh teman-teman. Beda tipis penjabat dengan penjahat. Kalau kita pejabat, saya pernah di MPR RI dan juga di DPD dan MPR RI itu disumpah tuh, ayat suci di kepala. Kita Muslim Al-Quran, bagi yang agama lain Katolik, Kristen, Injil, kita berjanji itu ada. Nah, kalau kita penuhin itu, keberadaan kita di posisi jabatan itu untuk masyarakat, bangsa dan negara sesuai yang kita ucapkan, itu kita pejabat. Tapi begitu kita di posisi itu untuk diri kita, keluarga kita, kelompok kita, partai kita, itu udah tidak beda dengan penjahat karena menghalalkan segala cara. Nah, jadi beda tipis Pak pejabat sama penjahat, karena dia juga ya. Nah, makanya jadi oleng terus negara kita. Karena masuk ke sana harus keluar duit untuk apa? Kalau mau mengabdi itu ya mengabdi aja udah cukup, udah mampu ngabdi. Kalau enggak minggir aja kasih yang lain. Kita bertani aja atau berladang atau berkebun atau kan bahagia itu. Ngapain kita kejar satu yang bukan kita gitu? Saya ditawari menteri saya tolak Pak karena saya nggak mampu. Bukan nggak mampunya gimana, bukan dunia saya. Jadi menteri lingkungan hidup, anak buah saya kerja, saya nggak tahu nelitinya, tiba-tiba saya ke penjara udah banyak gitu. Untuk apa saya di situ? Karena saya ada yang mampu. Kan nggak mengurangi aktivitas kita bisa begini, bisa berbagi. Jadi tidak harus tuh, wah menteri hebat, enggak. Fasilitas kata yang menawarkan ini ya maaflah saya yang menawarkan dari Seknek. Itu kan fasilitas apa? Saya sini ada Alphard, ada Marcel udah bulan-bulan nggak jalan. Saya naik CRV kemana-mana lebih enak. Di Medan juga. Kalaupun ada Alphard, Marcel, ada Lengkung Sebaru itu untuk teman-teman tamu aja. Tamu ya. Kita satu badan. Mau pakai apa? Nah, jadi dalam hidup ini kita harus siap berbagi. Itu salah satu saya rasa yang mulia dan di agama kita diajarkan
pahala atau yang paling disenangi Allah atau Tuhan Yang Maha Kuasa adalah manfaat dari kehadiran kita untuk yang masyarakat lebih luas, besar, ya. masyarakat luas. Ada ayatnya itu ya, kira-kira itu. Jadi manfaatnya, besarnya manfaat untuk orang lain. Mungkin itu Pak Edi. Nah, termasuk lagi? Ini yang bermanfaat buat orang banyak ini ya di PMI nih. Kan Kanda sebagai ketua PMI Sumatera Utara nih, gimana ceritanya nih? Sampai diangkat, terus apa yang dilakukan? Dulu saya pernah sehat, itu tadi disindir Pak JK, gimana sekarang 1000 kantong udah Pak Edi. Ya, saya siap gitu Pak. Kenapa? Karena kembali lagi jaringan Pak. Langsung begitu saya ketua, 6 universitas besar, MOU disaksikan Pak JK, TNI, Polri, Angkatan Laut, Angkatan Udara, MOU, PP, ya, Aceh sepakat, MUI semua MOU, langsung. Ya, sekarang rutin, jadi ya? tren kan, misalnya ulang tahun bank, ulang tahun perusahaan Pak Edi, orang donor darah. Karena donor darah itu selain sehat, pahala, juga membawa suatu kebaikan ya ke semua. Bukan toh Pak sekarang. Ya. Luar biasa. Jadi panggilan aja Pak, karena darah ini dibutuhkan. Dan karena masih bisa banyak orang jahat, nyawa orang, ya, bisa menyelamatkan nyawa orang. menyelamatkan nyawa orang, dan yang donor juga berpahala dan sehat Pak. Dan sehat betul. Dan banyak juga ini didagangkan yang suka-suka ya, ini nggak bagus. Jadi keberadaan PMI itu, alhamdulillah ini ya. Jadi saya ngurusi manusia, ngurusi hewan, ngurusi dunia usaha, ngurusi pemuda. Tapi Allah kasih kekuatan, kasih rezeki. Orang bilang multi talenta ya, multi talenta oke, tapi sebetulnya di sini saya jawab semua itu Pak. Nanti Bapak Ibu nanti saya kasih postcard ini ya. Nah, itu nanti jawabannya di postcard. Ini. Ini ya, ini. Ya, ini. Postcard ini. Semua ada nih kepala negara masing-masing dan juga calon-calon presiden kemarin 33 kawan, 33 wakil sahabat. Dan saya nggak mau apa-apa. Mereka jadi presiden dan nggak pernah ngelapor minta proyek kok. Tapi kalau nanti Pak Edi perlu, apa yang saya mau usulkan, ada berapa saya akan usulkan. Ada berapa saya akan usulkan yang untuk, ya, salah satu kalau mau dengar, apa? Dari PBB ada program dan kebetulan saya yang kerjasama dengan yang ditunjuk. Kita ada beras, dulu beras Pak dicampur dengan vitamin. Sekarang ini padi ditanam, sudah ada zincnya Pak. Sudah ada zincnya, sudah ada vitamin B-nya, jadi mencegah stunting, gizi buruk. Jadi dari PBB program udah dipakai di Filipina, di Afrika, di India. Kalau masyarakat kita tertinggal, daerah terpinggir tuh makan nanam padi itu kan udah nggak perlu lagi kita gizinya ribut gizi buruk, stunting, dan nggak perlu lagi lain-lain. Itu sekarang saya kerjakan Pak. Jadi bayangin petani harganya sama padi. Kalaupun beda ya 5% berapa. Nggak ada arti. Nah, ini udah apa loh Pak, program PBB sudah diuji coba di sini, di mana aja ya? Ya di mana aja. Ini sekarang yang saya lagi apa Pak? Galakan ya. Nah, saya harap nanti bisa jumpa presiden atau jumpa yang terkait ya, bisa untuk kita kembangkan, dan saya nggak pikirkan untuk keuntungan ya. Saya nggak cerita keuntungan, dan kita udah ke Jawa Barat, sudah MOU dengan UGM, tapi tidak ada saya mikirkan untung nggak. Uang saya itu pribadi. Ini Pak, jadi sudah lengkap. Ini ya, ini biofortifikasi. Nah, jadi padinya sudah ada vitamin, luar biasa kan Pak? Kan bapak-bapak saya nggak tahu ini kan? Udah ada, jadi kita makan, kita pun ikut makan sehat. Sekarang pegawai kebun saya udah saya kasih. Dulu dia beras dikasih vitamin Pak, vitaminnya dari DSM Belanda. Tapi itu nggak suka orang, karena nyampur apa, mungkin warnanya, aroma. Tapi ini nanti padi macam kita makan nasi. Ini kan kerja-kerja mulia kayak gini Pak. Dan ini nggak bisa saya sendiri ya. Pemerintah mesti kasih green light, ya pertanian, perkebunan harus mensupport. Iya betul. Saya sekali lagi saya nggak cari untung nih Pak. Ya, saya nggak cari untung. Sama ada beberapa hal diantaranya tiap daerah tuh kalau bisa punya pengolahan limbah terpadu Pak. Jadi boleh pemerintah, swasta. Nah, jadi kalau Pak Edi punya industri, Pak Edi bisa mengolah limbah situ lebih murah. Kalau Pak Edi bikin pengolahan limbah tersendiri itu bisa makan 20% Pak dari cost. Tinggi itu Pak, nggak akan orang investasi. Jadi kepakai yang ini bisa lebih murah yang dari sistemnya. Kita kontrak. Boleh pemerintah, boleh swasta. Ya, tiap provinsi, tiap kabupaten kota yang punya kawasan industri mesti ada pengolahan limbah terpadu Pak. Satu menjaga
jangan ada yang terkontaminasi atau kena dampak jeleknya. Kedua, ya bisa menolong low cost dari industri. Nah ini insya Allah nanti di GAKPI, kebetulan saya penasehat di GAKPI apa ikut pengawas, itu yang pekerjanya 16,2 juta orang. 16,2 juta orang. GAKPI itu gabungan asosiasi perkebunan kelapa sawit. Kita punya kebun paling kecil loh Pak. Tapi jadi pengurusnya? Ya, dulu ribut juga. Sama, PMI ribut, karate ribut, ini ribut, saya teduhkan. Ini juga saya lagi sama Pak Mahfud, sama Ketua MA ada acara apa di Bali, sebelah-sebelah. Saya dipanggil-panggil terus ini, ribut. Mau ke bandara Pak Mahfud bilang, saya biar jalan aja, Bang Rahmat sini aja ya Bang. Saya turun hotel situ. Ternyata ya biasalah, ada satu yang punya decking mau jadi ketua umum. Belum halal lah gitu ya kan. Kita kan ada satu periode pengurus baru boleh. Oke, dia setahun belum kurang udahlah tutup mata. Iuran nggak bayar, dia bayar miliaran tuh. Oke. Tapi dia minta aklamasi, tunggu dulu, kan banyak calon lain. Kalau dia calon tunggal aklamasi. Nah, menterinya saya telepon, tolong jangan ganggu nih Adinda gini. Siap Bang, siap Bang. Karena ada decking menteri mau suka-suka. Walkout yang walkout 15%, 20% apa artinya itu? Kalau 90% walkout baru betul. Nah, saya nggak pernah takut Pak. Apa ngadapi tantangan-tantangan itu banyak, bukan hanya di GAKPI 16 juta, 2 pekerja Pak. Bayangin itu Pak, divisa terbesar, apalagi pajak terbesar, entah nggak tahu berapa ratus triliun satu tahun coba. Itu mau kita hancurkan, itu mau kita pecah belah gitu. Saya kalau Pak Edi pancing hal-hal yang langsung normal terbawa. Saya benci lihat keributan Pak. Iya. Saya suka damaikan orang. Suka saya bisa gini itu. Karena permusuhan tuh. Maka saya tulis di salah satu ini Pak ya, penutupnya itu. Sebaiknya kita lihat dan berbicara tentang masa depan dengan pelajaran masa lalu. Hanya dengan kebersamaan kita dapat mengatasi berbagai rintangan dan menjadi tinggalan dari bangsa dan negara maju. Saya tulis semua. Itu realiti, tapi kita enggak, kita kesampingkan karena contoh teladannya melompat aja untuk kaya aja, berebut kaya dengan lompat. Padahal ada step ya. Mungkin itu Pak Edi, ada lagi? Nah ini kan Anda juga ketua umum Forki untuk Sumatera Utara, gimana ceritanya? Karate. Karate. Ya itu tadi, saya lihat anak-anak ini punya bakat, punya semangat, punya kemampuan, tapi yang ngurusi disuruh bertanding juara, tapi baju karatenya nggak jelas, tempat latihannya compang-camping, jaga gizi nggak ada dokter ngawasi, tempat latihan pun pindah-pindah yang tadi itu, mes nggak ada, jadi kita hormati keberadaannya dan mereka buktikan Pak, mereka buktikan kemampuannya bisa. Dan saya buktikan ke dunia dan bangsa kita, putra-putri kita itu luar biasa. Kalau diasah ya, dipenuhin persyaratannya, dikasih dia motivasi yang tadi itu, bisa jadi TNI, Polri, PNS atau mau swasta saya bantu. Kita udah ada MOU ya. Jadi alhamdulillah sekarang udah mayor, red call, komisaris dan sebagainya. Dan sudah Pak, kita bukan ngomong kosong cerita di belakang. Ini memang sudah. Ini kebersamaan yang saya lihat. Ini himbauan ini, bukan mau minta jadi menteri, enggak, himbauan. Lain Pak Edi? Nah ini satu lagi yang Anda Rahmat kan suka merekrut preman-preman menjadi masuk di organisasi Ormas Pemuda Pancasila, ini ceritanya gimana? Ya. Pemuda Pancasila itu satu wadah yang sangat tepat dan baik untuk negeri tercinta Republik Indonesia. Karena kita kurang lapangan kerja. Banyak anak muda yang tidak berpendidikan di mana-mana sampai ke desa kecil. Kalau tidak ada organisasi yang namanya Pemuda Pancasila, anak-anak ini akan liar, tidak ada wadah, tidak ada baju atau emblem yang dia banggakan. Kita akan di mana-mana akan ada kerusuhan. Sekarang mereka di PP tidak boleh judi, tidak boleh narkoba. Ya 1-2 jahat, pejabat kita aja pun banyak yang jahat. Kenapa pemuda? Pemuda ini kan ingin berkembang, hanya caranya. Dan pengusaha, pesan saya jangan pelit lah. Kalau kita ada bangunan miliaran ngasih 100.000, 200.000 apa sih itu ya kan? Suruh orang tuh jaga, suruh kerja gitu. Pemuda sekitarnya, itu aja yang mereka minta. Bukan mereka mau ngerampok, enggak Pak.
Enggak, mereka juga ingin hidup normal seperti kita, pemuda-pemudi desa. Itulah wadah itu kita satukan, dibuka lapangan kerja, dititip ke sana sini, tapi berbuat baik. Tidak boleh berkelahi, tidak boleh urusan narkoba, urusan judi, pokoknya urusan-urusan yang nggak halal nggak boleh. Itulah wadah PP. Saya tidak malu di sana, walaupun saya diplomat, saya pengusaha nasional, saya juga ya seorang tokoh yang diakuin nasional dan nasional, tapi bukan hina itu memberi solusi kepada masyarakat, khususnya generasi penerus bangsa, tempat yang baik. Untuk diketahui, Ketua MPR itu pemuda Pancasila, Ketua DPD itu pemuda Pancasila, Pak Agung Laksono itu pemuda Pancasila, Presiden bangga bilang freeman itu, Pak JK bilang itu bagus, karena orang bebas. Freeman itu artinya bukan crossboy. Ya, jadi Presiden juga, Pak Jokowi juga pakai, Presiden dulu Pak Harto pakai, karena itu memotivasi 10 juta orang lebih loh Pak anggotanya. Kalau nggak bagus mau ngapain gitu. Jadi jangan cap, wah ketuanya Mas Yapto gini, Pak Yoris gini, Rahmat gini, ini nggak ada Pak. Kita nggak ngambil situ Pak, kita memberi, memberi satu kebaikan, merubah image, memberi mereka lapangan kerja membina dan membina, memberi solusi Pak. Maksud saya memberi solusi untuk masa depannya yang baik. Jadi bukan ngambil apa-apa, ada apa orang kita bukan buka sesuatu yang perlu decking, kita nggak perlu decking kita Tuhan aja yang maha kuasa. Lain Pak? Nah ini mungkin karena terbatasnya waktu ini, Kanda Rahmat, apa pesan Kanda untuk generasi muda kita supaya siap untuk menghadapi Indonesia Emas 2045? Pesan saya, kita ini manusia dilahirkan dengan pendidikan, kehidupan, dan lain-lain berbeda. Pak Edi dibesarkan di keluarga yang beda, saya beda. Tidak mungkin semua berpikiran sama. Tetapi untuk semuanya, untuk berhasil itu pertama kita mesti bisa disiplin. Fokus pada tujuan kita. Memohon yang terbaik kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya. Jangan lakukan sesuatu yang kita tidak mau orang lain lakukan ke diri kita. Dan juga berbuat kebaikan sekecil apapun pada siapapun dimanapun kita berada. Dan jangan lakukan sesuatu yang kita tidak ingin orang lain lakukan ke diri kita. Kita bisa berbohong kepada siapa saja, tidak bisa berbohong kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan diri kita sendiri. Maka alhamdulillah saya nggak setahun sekali flu, 2 tahun nggak. Karena saya tidak pernah kotori pikiran saya, otak saya, hati saya, jiwa saya, dan bicara saya itu satu irama. Tapi kalau otak kita ke kiri, hati kita ke kanan, mulut kita entah kemana-mana, itulah kita jadi sakit, pendek umur, dibenci. Udah, alam pikiran aja, normal. Otak, hati, jiwa, bicara satu irama. Dan jangan membuat perpecahan, permusuhan, kehancuran orang lain, itu hindari itu. Insya Allah pemuda Indonesia hebat-hebat, mampu. Dan satu lagi, jangan gila pujian. Nah ini gila pujian juga masalah nih, beli penghargaan apa. Nggak perlu, pujian itu racun juga kalau kita nggak salah pakai. Handphone, ini disiplin aja. Banyak handphone ini saya rasa 80% pemuda hancur karena handphone. Ibadah aja udah lupa gara-gara handphone. Janji sama keluarga lupa. Tugas main-main, malam tidur sampai jam 1. Itu racun. Listriknya tuh bahaya itu. Saya ada staf saya yang udah budek, masih umur 20. Mata udah pakai kacamata segini, itu tadi handphone. Anak-anak lihat, ada kan kita lihat yang langsung stroke, yang cacat. Kita udah tahu ini racun, bahaya, kok kita nggak bisa nyegah diri. Kita ini udah makhluk paling sempurna ciptaan harus Tuhan. Bisa batasi diri menggunakan gadget dengan bijaksana. Artinya ya. tepat lah kalau untuk kerja, untuk hubungan keluarga. Tapi jangan banggakan diri, viralkan yang nggak perlu, yang nggak tahu diviral-viralkan seperti kita orang hebat. Maka bahasa saya di postcard ini ada ukur kemauan dan kemampuan, Pak. Kalau nggak cari tabib kita nanti, ngerti? Ya, ngerti ya? Ukur kemauan dan kemampuan kita. Kalau kita mampu naik CRV, gak usah naik Mercedes. Saya bilang lah, Bapak, Ibu, sahabat semua, sebangsa, setanah air, saya alhamdulillah udah rezeki macam-macam, Pak. Jam bagus, cincin bagus. Tapi yang pakai terbatas yang saya suka. Saya sekarang lebih suka naik CRV. Land Cruiser baru ada yang harganya mungkin 2M lebih. Saya naik yang 600 juta, yang 800 juta. Karena itu lebih tenang, lebih damai. Ya tapi waktu acara diplomat, saya pakai Mercedes yang nomor rusut. Saya pengusaha, ada pejabat, saya juga nggak mau kecilkan mereka, saya naik Alphard.
Ya jadi sesuaikan, tapi nggak perlu kita ke tempat orang susah, kita tunjukkan kita punya Alphard. Itu kan menggoda orang untuk membenci kita. Kita yang mancing untuk orang benci. Untuk kita rasa kita tinggi hati, ya atau merasa lebih hebat. Nggak ada yang lebih hebat dari lain orang, Pak. Kita ini sama, dan kalau kita bersatu, percayalah kebahagiaan, kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara yang kita impikan itu akan terwujud nyata. Jadi hindarkan perkelahian, hindari saling menjelekkan, tolong menolong. Bukan berbuat baik itu kasih uang loh, Pak. Tolong orang solusi. Saya di mana-mana Pak Edi Mahap menjadi solusi, Pak. Betul. Di GAPI tadi, di Kadin dulu ribut, di PMI ribut, kurang ini kurang itu, di sini di sana, sampai orang jenderal pun saya damaikan dengan ketua partai dan lain. Dan saya nggak dapat apa-apa, tapi saya bahagia. Karena ini semua aset bangsa, Pak. Saya ulang ya, nangkap ya. Kalau semua ini bangkit tanpa gontok-gontokan, waduh, orang kita luar biasa. Cepet dan itu harus kita dicontoh tauladan dari atas ke bawah. Harus contoh tauladan. Nah itu kita butuh. Dan percayalah, saya kemarin di UGM mendampingi anak saya ya, itu di Universitas Pertanian. Ralin bicara, saya isi juga motivasi. Sesudah itu makan siang sama Pak Mahfud langsung hukum. Mahasiswa baru ya, hukum. Pak Mahfud bicara, saya juga isi. Ya terus sama Hermawan Kartajaya kita gabung lagi, sahabat 40 tahun ya. Baru sesudah itu Bu Rektor undang makan sarapan, kita ngobrol lagi mau bangun rumah senior, saya diangkat jadi koordinator. Saya bahagia. Bahagia. Itu uang itu. Waktu itu. Tapi bahagia langsung saya bilang saya 10% ikut. Karena kawan-kawan kalau kita ikut baru mau, jangan kita mau cari 2 miliar, kita suruh orang bantu 2 miliar, mana bisa, kita ikut dulu lah sedikit baru. Harus memberi abang contoh udah ikut, dulu ya. Udah, abang saya ikut juga lah. Karena ini kan tujuan mulia. Mungkin anak kalian atau saya pernah, saya bukan alumni sana loh, tapi keponakan saya yang kuliah di sana. Jadi buat aja baik Pak, tapi sesuai mampu. Jangan kita gadikan pula rumah gara-gara bantu orang. Bisa kena gebuk sama istri ya kan. Yang sebetulnya kalau hidup tuh mau bahagia, mau sehat, apa adanya aja Pak. Gak usah sombong, gak usah angkuh. Karena kita kaya, kita hebat, kita pintar, sombong, Tuhan marah. Apalagi kita bodoh, miskin, nggak ngerti apa-apa, sombong 2 kali Tuhan marah Pak. Ya kan, nggak usah itu, jangan sombong itu jangan. Bisa. Saya tuh dilindungi Tuhan waktu muda, saya lumayan handsome ya, lumayan ganteng. Sekarang yang masih handsome. Waktu muda ya, alhamdulillah. Saya tuh takut mau perempuan gitu, ngerti? Itulah Tuhan lindung. Saya nggak pandai dangsa, nggak pandai nyanyi. Padahal main orari saya juara. Main bowling saya pemain nasional 2 tahun. Main biliar 1 tahun saya kalahkan guru saya juara. Tembak perbakin nih saya juara. Berburu dunia putra Indonesia pertama. Dan satu-satunya mungkin manusia yang 19 hari bisa 5 besar. Belum ada bangsa lain bisa. Tapi nari nyanyi nggak bisa, Tuhan nggak kasih. Terus saya berpikir Tuhan ini sayang sama saya. Kalau bisa nyanyi nari kan dulu di nightclub Pak, pasti saya ngerokok. Macam kawan ini nampaknya mukanya ngerokok nih kalau lihat. Nggak nampak Pak dari muka. Iya ngerokok, betul. Nggak nampak Pak. Iya. Nggak apa-apa, jangan bunuh diri, saya hanya bilang aja. Jadi udah ya, udah. Mungkin sudah. Jadi sekarang saya nggak takut sama perempuan, tapi sudah tua perempuan, dia udah nggak mau gitu. Jadi Tuhan itu ada yang baik sama kita dikasih. Kita ngotot sebagai manusia ini kan serakah, penuh kesombongan, keserakahan, mau lebih dari lain, mau dipuji. Salah pun mau dipuji, gila nggak? Salah maksudnya ditendang, bukan dipuji. Jadi pelajaran. Dan banyak sebagai penutup, cerdasnya generasi penerus Pak, tapi hancur satu-satu karena tidak bisa disiplin. Ya, karakternya suka berbohong, tidur lambat, main gadget, ini bukan yang untuk berguna. Akhirnya yang berguna minggir. Minggir. Saya masih ada waktu Pak, dari pointer yang Bapak bikin 16 itu saya tulis, tadi sendiri saya minta take poin-poin yang saya takut lupa, saya nggak suka permusuhan, saya masih sempat bikin ini. Nanti saya kasih Pak Edi, ini ada 10 poin tadi. Ini saya pikir ratusan loh, Dek. Kalau ini ribuan player sama Ralin ini untuk isinya ya, Mahap, keimbauan kebersamaan. Apapun yang kita lakukan saat ini berdampak pada masa depan bangsa dan negara. Berbicara dan berbuatlah yang beretika, karena siapapun nanti terpilih adalah presiden dan wakil presiden kita. Kebersamaan dan kedamaian
penentu kebahagiaan dan kesejahteraan kita semua. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saya tutup dengan jika keadilan belum ditegakkan, sulit kedamaian ciptakan. Ini organisasi yang saya pimpin, yang saya berada di sana, Pak. Saya sampai 20 ini. Nah, ini 3 calon presiden, 3. Jadi siapapun kepilih kan pasti. Soal caranya, apanya itu mereka lah. Pokoknya kalau udah dilantik presiden kita, wakil presiden kita udah dipilih. Ini saya kasih Pak Edi nanti. Nanti sebagian ini saya. Lain ada lain Pak Edi. Oh sorry, ini buku kebersamaan juga yang saya kasih. Bagaimana semua sahabat ini ya, presiden Anam-Anam kenal, dan izin ya, saya tidak ada bisnis dengan negara. Tidak ada bisnis dengan negara. Mungkin salah tangkap kalian tadi ya, pasti berpikir oh, bisa gini lah ini Bang Rahmat ini karena kedekatan. Enggak, saya nggak ada bisnis. Kita minta bobot dia aja, restu dia, kita jalan dengan biaya sendiri. Seperti tadi kan, rumah Tumpo nggak ada dana UGM. Ya kita rame-rame yang pengusaha mampu. Itu tidak besar kan? Ini saya kasih jawab tadi kebersamaan ini tokoh-tokoh yang hebat ya. Nah ini penghargaan kalau mau di-insert. Nanti kita ambil penghargaan nih, yang 900 lebih. 900 lebih. Jadi percaya ya, sebagai penutup pesan saya ke semua termasuk kita, berbuat baiklah sekecil apapun. Ada aja rezeki. Dan ini kita ringan. Kalian lihat saya ada beban? Nggak ada. Beban saya hanya melihat nggak layak yang dilakukan beberapa pihak yang semestinya bisa bagus. Kita bisa maju, kita bisa nggak berkelahi, tapi gara-gara keinginan dia dan kelompoknya mengacak-acak, hancur Republik ini. Itu saya sulit menerima itu. Ya sulit menerima saya. Ya. Terima kasih. Ya. Jadi tinggalkan keserakahan dan arogansi, Pak. Wah, betul. Itu yang harus diingat oleh pemirsa. Maaf ini. Saya biasanya awal saya mulai dengan pantun karena saya darah Melayu, tutup dengan pantun. Ini pantun mahal ini ya, boleh ya? Ya. Nah, ini kalau pembukaan biasanya, kalau tidak karena tinta, mana cakepnya? Wah, cakep dong. Cakep. Ulang. Ya, kalau tidak karena tinta, cakep. Tidak kita tulis sebuah puisi. Cakep. Kalau tidak karena cinta kepada bangsa dan negara, cakep. Tidak berkumpul kita hari ini. Luar biasa, cakep. Biasanya penutup pantun saya ya. Yang kedua, biar orang menanam buluh, cakep. Kita tetap menanam padi. Cakep. Biar orang menebar musuh, cakep. Kita tetap menanam budi. Cakep. Luar biasa. Mudah-mudahan ya niat baik, tujuan mulia bersama kita hari ini bercengkerama, bercerita, berbagi pengalaman dan juga pertanyaan yang mungkin banyak yang ragu dan tidak mengetahuinya bermanfaat. Dan ridho Tuhan Maha Kuasa, dan kita tetap diberi rasa kebersamaan, kepedulian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Mungkin sekian, terima kasih. Burung Irian Cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Wah, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih, Pak Edi. Terima kasih. Demikian Sobat SRON, Edi Sharing Discussion, obrolan saya dengan Dr. Rahmat Shah. Ingat pesan beliau, sesusah apapun, kita masih bisa berbuat kebaikan sekecil apapun kita lakukan. Dan jangan lupa, berbaktilah kepada kedua orang tua, dan juga berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang kita inginkan bisa berjalan dengan lancar. Nantikan obrolan berikutnya yang tetap menarik. Sampai jumpa.